semuanya, ketemu lagi. Ketemu lagi sama gue di Random Talk with Lara yang pastinya akan membahas cerita-cerita atau apapun deh seputar kehidupan yang menurut gue semua orang ngerasain itu dan semua orang punya pandangan mereka masing-masing akan hal tersebut. Dan kali ini seperti yang gue sampaikan di video sebelumnya, di video introduce gue bilang kalau misalnya gue akan bahas tentang cinta. What is love, what the meaning of love bersama salah satu sahabat gue nih yang kebetulan juga kita satu kampus, satu jurusan. Hari ini kita bakal seru-seruan ngebahas tentang pandangan Jasmine dan juga pandangan gue tentang apa sih cinta itu sebetulnya dan gimana sih bentuk dari rasa cinta itu gitu. Yang di sini nanti kalau misalnya teman-teman udah selesai nonton, teman-teman juga boleh banget untuk tulis pandangan teman-teman di komentar. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ngerasa yang dibilangin Jasmine tuh bener tuh, terus nanti teman-teman juga utarain pendapat teman-teman apa gitu. Jadi kita di sini saling sharing aja ya guys. Oke deh kalau gitu, untuk mempersingkat waktu juga nih, karena gue juga udah nggak sabar pengen ngulik-ngulik Jasmine. Sebenarnya udah gue kulik-kulik juga sih, tapi kan maksudnya di sini bakal ditonton oleh orang lain gitu ya. Jadi gue penasaran dia akan ngejawab gimana dan bakal cerita apa tentang hal-hal yang bakal gue tanyain hari ini. Tapi sebelum itu gue mau nyapa Jasmine dulu. Halo Jasmine. Halo Lara. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau ini kabar ininya sehat nggak? Biasalah ya, mahasiswi semester akhir nih, gimana nih Lara? Boleh. Iya, jadi perkenalkan, nama gue Jasmine Sabrina Nur Aisyah Syukri. Seperti yang Lara sebutin, gue juga mahasiswi di Ilmu Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia, angkatan 2018. Jadi sekarang ini gue udah dari semester 6 ke semester 7 kebetulan. Kesibukan gue itu sekarang adalah magang, mikirin skripsi, sama ya ada sampingan-sampingan organisasi. Itu aja sih paling kayak gitu. Selanjutnya mungkin bakal terbongkar selama kita berbincang-bincang ya, Ra. Udah, itu aja perkenalannya. Udah cukup banget. Gak mau dikasih tahu dulu nih statusnya single or taken? Cinta segitiga tuh gimana ngomongnya ya? Aduh, agak bingung gitu kan. Aduh, ribet sekali ya Ibunda. Oke deh kalau gitu. Soalnya ada percintaannya season 1, season 2, season 3, season 4 gitu ya. Belum selesai nih. Pokoknya kita dengerin aja apa yang Jasmine bakal sampein dan semoga ada manfaatnya lah setelah kalian nonton ini. Oke, jadi cinta itu apa? Menurut gue kalau dulu banget gue sebagai anak kecil ya, itu menganggap cinta tuh ya yang ada di film. Yang ada di film-film romance aja gitu. Cuman kayak cinta sama pasangan dan lain-lain gitu. Tapi semakin gue besar, semakin gue dewasa, dan juga akhirnya gue menemukan banyak orang-orang ya, lawan jenis, ini mah ngomongnya lawan jenis gitu. Lawan jenis, akhirnya gue sadar bahwa cinta itu, gue memaknai cinta sebagai pupuk. Pupuk apa nih gitu kan. Pupuknya ini tuh pupuk atau booster yang bakal membantu lo membangun diri lo sendiri. Dan membangun dia juga. Jadi ada simbiosis mutualismenya gitu, Ra. Karena apa? Lo pasti dengar dong, ini pasti gue yakin semua anak perempuan yang dengar di sini relate. Cinta pertamanya anak perempuan tuh siapa sih? Ayah. Katanya. Ayahnya. Katanya. Tentu saja katanya. Tapi jadi gue berasal dari keluarga yang broken home, dan dimana gue ini benar-benar memaknai banget bahwa bokap gue itu adalah my first love gitu, dimana gue rela dulu
Dulu tuh gue rela melakukan apa aja buat bokap gue gitu. Meskipun bokap gue melakukan banyak kesalahan-kesalahan yang gue sebagai anak kecil pun lihat, gue sebagai anak kecil pun sadar. Tapi gue mendem-mendem aja, saking gue ngerasa, ya gue cinta sama bokap gue gitu. Gue cinta sama ayah gue. Nah, di situ yang gue lihat adalah gue hanya memberikan, memberikan dan memberikan. Kayak gue nih ada gelas, ini tuh gue tumpahin sampai kosong. Dan akhirnya gue nggak punya air lagi gitu loh. Dan di saat itu malah menghancurkan gue. Jadi gue cuman ngasih, tapi gue nggak dapet air in return. Gue sebagai balasannya gue nggak dapet apa-apa. Dan yang ada malah gue menjadi menghancurkan diri gue sendiri. Dimana bokap gue akhirnya memutuskan untuk meninggalkan gue dan gue pastinya patah hati banget. Di situ gue sangat heartbroken ya. Dan gue selama ini nggak pernah patah hati karena laki-laki. Sesakit itu patah hati sama bokap gue sendiri gitu. Tapi di situ gue sadar bahwa akhirnya gue ngerasa bahwa cinta itu gak menyakiti satu sama lain. Mungkin ada sakitnya, sakit dalam berjuangnya ada, tapi lo gak menyakiti pasangan lo, atau anak lo, atau ibu lo, atau siapapun yang berhubungan sama lo, secara sengaja gitu. Kalau lo tahu gue nyakitin dia, kalau gue tahu nih gue nyakitin orang ini, berarti ya secara sadar gue melakukannya, itu gue gak cinta dong. Kenapa? Why would you put someone you love in a position to get hurt gitu loh. Kan kenapa? Buat apa? Sedangkan di situ bokap gue bilang, bokap gue sayang sama gue, papa sayang sama kamu. Tapi dia terus-terusan nyakitin gue. Dan dia tahu ini tuh menyakiti gue gitu. Dan dia bahkan rela untuk menempatkan gue di posisi yang berbahaya gitu loh. Demi untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Saking dia egoisnya. Dan itu bukan cinta, men. Ya. Bukan cinta. Maaf nih, Win, gue potong. Jadi kalau misal Yeah. dari cerita lo tuh gue nangkepnya kayak yang harusnya tadinya beliau ini adalah sosok yang melindungi lo, menjaga lo, justru malah kebalikannya, ya kan? Iya. Tapi di satu sisi dia ngerasa ya ini tuh bentuk cinta gue ke lo gitu. Tapi sebenarnya bukan, betul. ya kan? Karena yang tadi gue bilang, memberikan lu booster atau memberikan lu nyala api di dalam diri lu untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk menjadi orang yang semakin penyayang, semakin produktif, semakin bisa dermawan, dan lain-lain. Sedangkan bokap gue tuh kayak, yang namanya cinta dari bokap gue, itu malah meraup semua kebaikan-kebaikan di diri gue dan menyisakan gue dengan hal-hal negatif seperti kebencian, kemarahan. Dan itu bukan cinta, gitu loh. Sedangkan akhirnya seiring berjalannya waktu, setelah gue pun ke psikolog, ke beberapa terapi mental dan lain-lain, gue juga udah melewati episode depresi. Akhirnya gue banyak belajar dan akhirnya suatu hari gue menulis dan menyadari bahwa love is abundance gitu loh. Cinta itu nggak cuma cinta lo ke pasangan, cinta tuh nggak cuma lo ke pacar lo, ke suami lo, atau ke siapa gitu, enggak. Tapi menurut gue, apa ya, the essence of life is love itself gitu, Ra. Tapi love-nya, love to God, ya, love to God, and love to the creatures of God, kepada Tuhan dan kepada ciptaan Tuhan, gitu. Gue boleh saja untuk mengartikan bahwa kesimpulan atau misalkan the core of my love to the creature of God is you gitu, misalkan si X gitu, itu gue boleh aja mengartikan seperti itu. Tapi ya lagi-lagi gue rasa bahwa perjalanan spiritual ya gue gitu ya, menemukan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dia udah memberikan segala hal nih ke gue, dan dia juga udah memfasilitasi gue untuk hidup sejauh ini. Itu adalah bentuk cintanya Tuhan ke gue. Dan bentuk cintanya gue ke Tuhan gue adalah ya, gue mengingat dia, terus berbuat baik, mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Tapi di sisi lain juga ada love terhadap ciptaan-ciptaan Tuhan, kayak nyokap lo, bokap lo, pasangan lo, teman-teman lo. Dan love itu bukan cuman ya ke pasangan, karena ada yang membedakan cinta ke pasangan dan cinta ke
manusia-manusia lain secara general gitu, Ra. Menurut gue nggak cuma lo pasti yang ngerasain hal itu, Min. Apalagi yang tadi lo ceritain perihal sorry bokap gitu ya, yang tadinya harusnya beliau ini jadi sosok laki-laki cinta pertama anak perempuannya, justru ya di kehidupannya seorang Jasmine nih teman-teman, dia nggak merasa kayak gitu loh. Dia merasa kebalikannya. iya, yang tadinya dia mau menjadikan ayahnya ini sosok cinta pertamanya dia, tapi justru bukan gitu loh. Malah tadi Jasmine sendiri yang bilang itu pertama kalinya gue ngerasain yang namanya sakit hati. Justru di sini sosok laki-laki ini atau ya beliau ini tuh adalah sosok yang membuat Jasmine tuh pertama kalinya ngerasain, oh gini ya rasanya sakit hati, oh gini ya lo memberikan rasa cinta lo yang tulus, tapi ternyata di apa ya, di balikinya tuh nggak sesuai sama apa yang lo kasih. Nggak menuntut sesuai juga, tapi setidaknya harusnya ada, tapi justru ini nggak ada sama sekali, dan justru menyebabkan si Jasmine yang kecil harus mengalami hal-hal yang menurut gue ya itu yang buat dia sekarang jadi sosok wanita yang hebat sih menurut gue, jujur. Ya, tapi selama gue temenan sama Jasmine, kayak kita tuh udah banyak cerita-cerita tentang hal apapun deh di dunia ini, maksudnya di apa ya, kehidupan gitu loh. Dan gue tahu banget gimana dia struggle untuk apa ya, bangkit lagi dari keterpurukannya dia, terus berusaha untuk yang namanya bukan mencari cinta sih, tapi lebih kayak apa sih makna cinta gitu loh. Dia berusaha untuk mengerti itu, ya nggak sih, Min? Dia berusaha untuk memahami itu. Jadi satu sisi mungkin kita banyak ngelihat orang-orang yang maaf gitu ya, misalnya mereka punya masa lalu yang kurang baik, lalu iya itu tuh berakibat buruk gitu loh ke proses pendewasaan diri mereka. Dan banyak juga yang banyak sih, bukan baik itu yang gue temuin ataupun yang gue tonton gitu ya, mereka tuh ngerasa jadi kayak nggak percaya sama cinta. Mereka tuh ngerasa kayak apa sih cinta tuh, ibarat kata omong kosong lah. Menurut pandangan gue sendiri, cinta itu tuh sesuatu rasa yang universal. Bener yang tadi Jasmine bilang, kayak bisa dirasain oleh siapapun gitu loh, dan bisa diberikan ke siapapun juga, nggak harus atau nggak identik dengan kata pasangan atau lawan jenis, tapi ya kayak ke orang tua lu, ke temen-temen lu, ke saudara-saudara lu, itu tuh juga menurut gue bisa dikatakan cinta gitu loh. Dan menurut gue juga cinta itu adalah rasa yang sebenarnya semua orang di dunia itu berhak untuk dia itu mau menerimanya, memberikannya, ataupun menolak cinta itu tuh hadir di kehidupan dia. Tapi bagi gue nggak ada orang di dunia ini tuh yang nggak pernah ngerasain yang namanya cinta. Pasti ada orang yang ngasih dia cinta, tapi mungkin karena satu dan lain hal dia ngerasa kalau itu tuh bukan cinta, dan dia nolak untuk dapet cinta itu, yang nggak sinin, kayak dia kayak ngebatasin itu. Padahal nih orang ini tulus nih, karena Allah sendiri loh yang ngasih tahu kayak di dunia ini tuh hambaku tuh aku kasih rasa nikmat untuk bisa saling mencintai satu sama lain gitu loh. Nanti ya gimana kitanya aja nih sebagai seorang manusia biasa, apakah kita mau menerima cinta tersebut dari siapapun itu, atau kita mau menolaknya, atau justru kita bisa merasakan cinta ketika kita bisa memberikan itu ke orang lain. Kan beda-beda gitu loh. Gue juga ngerasa gini sih, Ra. Karena yang tadi gue bilang ya, semua tuh kan berasal dari masa kecil kita. Kalau dari kecil aja gue udah terbiasa untuk disakitin sama bokap gue ya, bukan secara fisik tapi secara emosional. Kayak dia emotionally abused me dong, dengan cara dia kayak memanipulasi gue, membohongi gue, terus juga yang ngadalin gue gitu loh. Tapi dia nyebutnya ini karena papa sayang sama kamu. Oh, akhirnya yang gue perceive, yang diri gue pas kecil pahami adalah, oh cinta tuh seperti ini loh. Cinta tuh nyakitin, cinta tuh nge-abuse, cinta itu saling memperdaya, dan cinta itu saling menipu, dan cinta itu membuat satu orang itu sakit, yang satu lagi senang. Ini tuh kalau di HI ini namanya zero sum game, guys. Ya, cinta tuh zero sum games gitu. Dulu di otak gue tuh kayak gitu. Tapi kalau gue tetap tumbuh besar tanpa ada
terapi dari psikolog dan terapi dari terapis-terapis gue yang lainnya, gue yakin sampai sekarang pemikiran gue tuh belum berubah dulu. Kalau gue nggak ke terapi ya. Kenapa? Karena lo sadar nggak sih, Ra, banyak orang-orang yang terjebak di toxic relationship. Padahal nih, misalkan ada temen lo gitu, cewek, terus punya pacar. Pacar ini padahal kita udah ngeliat kayak, dia tuh kayak walking red flags gitu loh. Kita udah ngomong, woi sis, putusin deh, ini tuh cowok nih abusive sama lo, dia tuh cuma manfaatin lo, gini 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 gini. Tapi dia bilang enggak, tapi dia sayang. Coba kita lihat lagi ke masa kecil dia. Nggak mungkin sih ini pastinya waktu kecil dia tuh diperlakukan seperti itu. Dia diperlakukan dengan kasar, dikadal-kadalin, dimanipulatifin, terus juga disakitin mungkin secara fisik. Dan itu dengan orang-orang yang seharusnya mencintai dia, misalkan dari orang tuanya langsung. Nah, karena itu kan di otak dia pasti orang tua gue pasti sayang sama gue dan mereka ternyata nyakitin gue, berarti ini bentuk kasih sayang tuh ini. Dan kalau dia belum bisa untuk terapi dan belum bisa untuk memutus rantai pemikiran seperti itu, ya akhirnya orang-orang yang mukulin dia, orang-orang yang manipulasin dia, itulah yang dianggap sebagai orang-orang yang mencintai dia. Itu sebenarnya kasihannya di situ loh, banyak banget orang yang kita kenal atau orang-orang di internet yang stuck di toxic relationship selama bertahun-tahun gitu. Gue juga pernah baca ya di buku apa gitu. Jadi kenapa kita memilih orang-orang yang memberikan luka yang mirip seperti luka yang kita rasain pas kecil adalah karena gini, kita mau bersama orang-orang who can give us the same who can give us the same pain we used to feel. Dan kalau kita misalkan nih, waktu gue kecil kan gue bilang ya, dulu gue dibohong-bohongin sama bokap gue, terus bokap gue manipulatif sama gue gitu. Berarti kan gue suffering nih sebagai anak kecil gitu. Terus nanti waktu gue dewasa, misalkan gue masih stuck sama perspektif seperti itu tuh. Nanti ada cowok nih yang tulus padahal, yang tulus sayang sama gue, yang tulus bisa memberikan gue kasih sayang. Itu gue langsung lihat kayak gini, kayak enggak, ini orang nggak sayang sama gue. Karena kalau gue pikir-pikir lagi, iya, di alam bawah sadar gue, ntar deh, bokap lo tuh sayang sama lo, terus dia tuh manipulatif sama lo, main tangan sama lo. Kok dia enggak ya? Berarti dia nggak sayang sama gue. Jadi emang kita mungkin ngeliatnya kayak bego kalau nggak sih, Ra, menafsirkan sebenarnya? gitu kan, Min. Jadi kalau menafsirkan cinta itu tuh apa, dan ketika ada orang yang ini loh cinta yang sebenarnya, lo tuh menolak itu kayak enggak, bukan yang kayak gitu, lo tuh harus nyakitin gue harusnya dulu, nggak gini, gitu. harusnya nggak kayak gini, kayak ini too good to be true gitu. Tapi alhamdulillah gue bersyukur banget bahwa gue udah bisa, gue dapat kesempatan yang besar banget dari nyokap gue ya untuk bisa terapi dan segala macam, yang akhirnya gue bisa mengubah gitu loh, mengubah mindset gue, terus juga bisa menyembuhkan diri gue dengan bantuan banyak orang gitu ya. Dan akhirnya gue sekarang alhamdulillah bisa mengartikan bahwa cinta tuh gak seperti itu gitu loh. Dan cinta tuh universal. Dimana cinta itu adalah dorongan kita, kalau gue cinta sama lo nih, Ra, misalkan ya, I love you nih, Ra. Gue punya dorongan untuk mendukung Lara, apapun yang dia mau selama itu baik, gue akan dukung. Dan gue bakal seneng kalau dia sukses gitu. Terus kayak misalkan dia butuh, gue butuh ini biar gue bisa ngerasa nyaman nih, Min, gue bakal dengan senang memberikan. Itu love menurut gue gitu. Bukan cuman yang kayak, love itu bukan cuman kayak, iya gue peluk, atau iya gue apa sih, kayak ketemu Lara selalu begini, begitu. Enggak, itu enggak juga. Tapi the feeling gitu. The feeling bahwa kita pengen apa yang terbaik untuk orang yang kita sayangi. Itu loh menurut gue. Cinta itu nggak sekedar hanya di mulut doang, guys. Nggak sekedar kayak gue gitu sama lo gitu kan. Tetapi dari segi perilaku gitu ya, kelakuannya kayak dia nggak menunjukkan itu gitu loh. Kalau menurut pengalaman gue dan pengalaman orang-orang sekitar gue yang gue lihat ya, Ra, dan apa yang selama ini gue sering baca di buku-buku. Pertama, orang-orang yang memutuskan untuk tetap tinggal di toxic relationship itu, hampir semuanya itu, semua dari mereka itu punya low self-esteem. Punya kepercayaan diri yang rendah biasanya. Dan mereka itu biasanya nggak menyadari bahwa value mereka tuh lebih tinggi loh daripada
sekedar jadi pasangan orang yang toksik gitu loh. Yes. Karena banyak dari mereka yang dari kecil udah ditanamin hal-hal buruk sama orang tuanya, seperti kayak lo tuh nggak pantas, lo tuh nggak cantik, lo itu nggak pinter, lo tuh nggak ada yang mau sama lo. Dan itu nilai-nilai yang ditanam, nilai-nilai buruk yang ditanamkan ke orang tuanya terbawa sampai dia dewasa. Misalkan dia nggak bisa sembuh dari perspektif itu lewat terapi atau lewat hal-hal lainnya yang pasti dibutuhin ya, gitu. Ya akhirnya kebawa ke toxic relationship. Jadi gini, kita tuh memilih pasangan yang kita anggap layak untuk diri kita. Iya nggak? Betul lah, pasti. Berarti kalau lo cuman, bukan gini, berarti kalau lo stay di relationship yang toxic dengan pasangan yang toxic, lo ngerasa bahwa lo tuh hanya layak mendapatkan dia. Dan itu sebenarnya udah tertanam karena diri lo sendiri. Jadi menurut gue, step pertama banget untuk bisa menyadarkan orang-orang yang stuck di toxic relationship ini adalah untuk nyadarin dia bahwa, hey, lo tuh you worth more than this gitu. Your value is higher than this gitu kan. Dan lo nggak berhak, lo tidak deserve untuk diperlakukan seperti ini, dikasarin, dibohong-bohongin, diselingkuhin, lo tuh nggak pantas. Jangan sampai manipulatif masa lalu lo, iya, dan ada juga banyak orang dengan masa lalu yang menurut mereka buruk ya, misalkan mereka dulunya pernah dilecehkan secara seksual ya, banyak gue ngeliat ini, dilecehkan secara seksual atau mungkin diperkosa dan lain-lain. Nanti kasih trigger warning ya, Ra, ini gue takut nih. Ya, ada yang sexually harassed gitu. Biasanya mereka bakal ngerasa bahwa diri mereka kotor. Banyak dari mereka yang merasa diri mereka kotor, dan karena mereka merasa diri mereka kotor, ya udah, gue akan cari pasangan yang kotor juga. Karena gue sendiri kotor. Karena gue sudah pernah dilecehkan. Padahal itu semua bukan salah mereka. Padahal itu semua di luar kendali mereka. Tapi kenyataannya banyak banget orang-orang yang terbawa gitu sama masa lalunya, merasa kayak gue udah pernah melakukan ini, atau dulu gue mabok-mabokan tapi sekarang udah enggak, tapi ya udahlah karena gue udah rusak nih gitu, gue bakal terima orang yang rusak juga karena gue tidak layak untuk mendapatkan orang baik-baik. Salah guys, kita bukan barang. Mohon maaf gitu. Mungkin mudah buat gue mencetuskannya sekarang ya, tapi gue yakin dalam prosesnya sulit. Ini jujur adalah orang terdekat gue sendiri yang gue omongin sebenarnya dari tadi, bahwa dia ngerasa dia kotor, pada akhirnya dia memilih laki-laki yang, sorry ya, fuckboy, bad boy, yang gak ada bagus-bagus ya, sampai dinikahi. Itu cuman karena dia ngerasa, ya udahlah gue udah kotor, karena gue udah pernah sexually harass gitu, sexually abuse gitu kan, jadi ya gue kotor. Nah, jadi step pertama adalah kita sebagai teman yang baik, atau ya circle yang baik kepada teman atau saudara kita ungkapin, hey kamu tuh berharga loh, lebih dari ini, dan kamu tidak deserve untuk melakukan perilaku seperti ini. Seringkali anak-anak yang stuck di toxic relationship nih udah ngerasa bahwa dipukulin, diselingkuhin, dijahatin, itu tuh zona nyaman mereka nggak sih, Ra? Iya. Dan karena itu mereka jadi sulit untuk keluar dari zona nyaman, karena mereka bingung kalau nanti pasangan mereka selanjutnya nggak ngegebukin mereka, nggak namparin mereka, nggak selingkuhin mereka, mereka jadi bingung, terus kok begini ya gitu. Nah itu harus dimulai dengan cara mereka harus sadar bahwa mereka deserve better, mereka deserve the best malah, ya kan? Kayak karena mereka merasa diri mereka tuh udah buruk, jadi kayak ya udah sekalian buruk aja ya, orang yang baik nggak pantas lah dapetin gue yang kayak gini, mereka mikir kayak gitu. Dan sebenarnya itu juga ada pengaruhnya dari luar nggak sih, dari lingkungan masyarakat, yang maksud gue sangat menjudge tiap manusia, kayak mereka merasa diri mereka itu sangat sempurna. Ada omongan di masyarakat yang percaya bahwa lo itu tuh bukan orang baik-baik, jadi lu tuh nggak pantas buat dapet pasangan yang baik juga. Nah karena mereka udah dapet judging kayak gitu ya, langsung tuh ketempel tuh di pala kayak yang lo buruk, dan lo tuh cuma pantas untuk orang yang sama kayak lo, tanda seru. Itu nggak sih, kayak
sebenarnya itu juga ada pengaruh dari lingkungan, nggak hanya dari sisi dianya aja sebagai personal gitu, entah dari masa lalunya dia atau apapun yang tadi udah kita bahas, tapi ada juga loh pengaruh dari lingkungan masyarakat yang ngejudge orang. Memang dalam Islam pun diajarin kayak pasangan itu cerminan kita, tapi banyak juga nggak sih kalian tuh dengerin cerita atau banyak loh sebenarnya kisah-kisah nyata yang diangkat jadi film gitu. Misalnya dia dulunya ya perempuan nggak benar, tapi ternyata ketemu sama laki-laki gitu. Atau ternyata dia ketemu sama perempuan yang baik-baik dan akhirnya si orang yang tadinya nggak benar ini tuh berusaha untuk belajar menjadi baik bukan karena si pasangannya, tapi karena mereka merasa oh iya ya ternyata jadi orang baik itu tuh enak loh, ternyata jadi orang baik itu tuh apa ya? Iya iya memberikan benefit sendiri untuk diri mereka sendiri gitu loh. Gue tidak membenarkan untuk kalian guys di sini boleh yang namanya mabuk-mabukan, pergaulan bebas dan lain-lain. Gue nggak membenarkan itu. Tapi kalau kondisinya lu udah kejebak di situ, lu udah ada di kondisi yang seperti itu, lu tuh bisa keluar kok guys. Maksudnya kalian tuh bisa keluar kok. Oh, Bisa banget gitu. Kalau misalnya ngerasa nggak ada yang ngedukung, kita yang ngedukung. Kalau misalnya ngerasa kayak apaan sih lo so kenal banget, lo juga apa namanya kita, maksudnya kayak temen deket gue aja nggak ada gitu loh yang mau ngedukung gue, yang peduli sama gue. Ya udah, maksudnya itu rasa kemanusiaan gak sih Min? Kayak yang ya, ya namanya berarti kita tuh masih peduli sama lo sebagai sesama makhluk sosial gitu kayak lo bisa kok keluar dari toxic perkumpulan-perkumpulan relationship. ya lo deserve better gitu loh dan him or her gitu yang sekarang jadi pasangan lo kalau misalnya lo ngerasa masih susah ya lo bisa kok pelan-pelan kayak tadi yang Jasmine bilang memang gue ngomong gampang guys tapi gue pun menjalani hari-hari yang panjang untuk sampai apa ya di titik yang ya menjadi seorang Jasmine yang seperti ini gitu loh dan gue juga yakin kayak kalian di luaran sana entah itu mungkin yang nonton video ini nantinya ataupun ya kalian yang ngerasa ada punya temen yang sama gitu ceritanya kayak gini pastilah banyak kita temuin orang-orang yang terjebak di toxic relationship ya kalian bisalah menjadi teman-teman yang apa ya mendukung mereka untuk selalu ada di dekat mereka dan berusaha untuk yang kayak ayo yuk keluar gitu lo masih pantas kok buat orang yang baik gitu lo nggak kayak gini kok gitu lo masih bisa cari yang lebih baik lagi gitu cinta tuh nggak kayak gini loh gitu ya nggak sih Min kayak maksudnya Betul. aduh jangan jangan sakitin diri sendiri gitu dengan cinta-cinta yang katanya cinta tapi sebenarnya perilakunya seperti itu. Dan apa ya? Kayaknya tadi tuh Jasmine ada mau cerita sesuatu deh tentang cinta segitiganya mungkin atau apa yang Oh, berhubungan dengan lo ngerasa jadinya ya susah untuk apa ya? ya. Oke, oke. Mencari Gue yang bakal lain gitu. ngomong. Oke. Jadi gini, teman-teman, kita kan hidup di era globalisasi ya. Ini gue ngomong HI banget loh. Kita kan hidup di era Globalisasi nggak tuh? globalisasi, di mana ada internet ya, teman-teman. Dan selain bentuk peperangan yang berubah, bentuk perkencanan pun berubah juga ya. Bentuk percintaan berubah juga nih, mohon maaf. Kita tuh ngeliat kan, sekarang tuh dating is one click away nggak sih? Kayak ada aplikasi Udah banyak api tuh, aplikasinya. yang gambarnya api, yang gambarnya kuning, yang gambarnya apalah, banyak banget kan yang kayak gitu-gitu. Nah, menurut gue, karena percintaan atau jodoh lu tuh jadi kayak one click away sekarang, itu di satu sisi mempermudah kita untuk menemukan koneksi ya, menemukan kenalan baru, terus kayak membuka kita kepada uh, kesempatan-kesempatan buat kenalan dan juga siapa tahu bisa berjodoh sama orang ini. Gue bukan orang yang against sama the idea of dating apps karena om gue sendiri baru aja married setelah dating selama 3 bulan dari salah satu dating apps yang paling terkenal gitu. Cuman ada hal yang mau gue omongin di sini sih. Jadi gue itu pertama kali banget
fall in love, cenah. Hah, Fall in love, Ra. Ini bukan pertama kali pacaran ya, karena pertama kali pacaran gue kayaknya SD deh. Ya itu pacaran apa sih lo kayak ya. aku suka sama kamu, nembak, dada itu kan beda ya. Tapi ini kayak gue merasa jatuh cinta gitu, Ra. Itu pertama kali waktu gue umur ya 14 kayaknya. SMP 14, lah ya. 13 SMP ya. gitu-gitulah, SMP. Mm-mm. Dan gue ketemu sama satu cowok ini gitu lah. Kita berhubungan secara normal ya, kayak Iyalah. orang pacaran biasa aja. Tapi di umur segitu kan kita belum bisa yang kayak pergi kemana, ke sini, ke sana, itu belum kan. Jadinya ya kita paling cuma teleponan tiap saat, tapi chattingan tiap saat, video call gitu-gitu aja. Namun akhirnya gue berpisah karena gue menemukan orang lain yang lebih dekat sama gue, Ra. Yang lebih dekat di sini lagi di memberikan gue hal-hal yang bisa dibilang kayak relationship goals-nya Instagram tahun 2014. Ngerti gak sih? Ke bioskop bareng, makan bareng. Ini demi Allah, mungkin kayak lo pada mau ngejudge gue bilang, cetek banget pemikiran lo, men. Iya gak apa-apa, sumpah judge aja, gak apa-apa. Tapi ini adalah gue waktu gue masih umur 14 gitu. Ini otak gue beda dengan yang sekarang gitu. Gue ngerasa gini, gue capek pacaran yang kayak susah mau kemana-mana, repot mau kemana-mana, cuma sekali-sekali doang. Gue pengen ngerasain pacaran yang bisa relationship goals gitu, yang kayak setiap minggu jalan, malmingan gitu-gitu. Gue pengen sama orang yang bisa ngasih gue hal-hal seperti itu. Akhirnya gue bingung kan nih, Ra, memilih yang mana nih, yang ini, apa yang ini gitu kan. Tapi akhirnya gue membaca quotes, Ra, dari Johnny Depp. Gini, if you love two persons in the same time, choose the second. Because if you really love the first, you will Iya. not fall in love with the second one. Oh, gue langsung bilang kayak, oke, cus gitu kan. Udah gue putusin Tapi yang bener pertama, loh itu. akhirnya gue, iya Tapi iya bener bener kan, terus banget gue loh. Maksudnya kayak pacaran. kalau kalau misalnya lu lagi suka sama dua orang, ya udah pilih yang Heeh. kedua karena kemungkinan yang pertama ya kayak kenapa lu bisa suka sama yang kedua kalau misalnya lu emang cinta Iya sama yang kan, pertama gitu kan. dipertanyakan kan. Iya. Akhirnya gue putus sama yang pertama, gue pacaran lah sama yang cowok kedua ini. Anggaplah dia si B ya. Si B, gue pacaran sama dia 5 tahun guys, 5 tahun. Jadi dia ini adalah sahabat gue, partner in crime, guru gue, Masya so Allah. segala-galanya lah buat gue kayak you're everything to me gitu ya, Ra, ya. Pokoknya semuanya udah, kita tuh beneran tumbuh dari yang kecil sampai yang dewasa gitu loh. Dan kita mengalami banyak fase-fase. Maksudnya kita pernah Mendewasa kok bareng ya, di Min. di mana ya hubungan kita pernah toksik kok, Ra, pernah banget selama kayak setahunan gitu. Dan gue tahu, tapi kita milih untuk keluar dari toxic relationship ini, tapi kita nggak mau putus, ngerti nggak? Jadi kita yang mentransformasi hubungan ini. Mungkin suatu saat gue bakal cerita sama lo karena ini agak mengagetkan sebenarnya kenapa hubungan kita toksiknya, karena lo belum tahu Ternyata cerita gue ini ada yang belum sebenarnya. gue Tapi tahu nih. mungkin suatu saat gue bakal ceritain karena ini sangat radikal ya, sangat Oh my God. besar gitu. Oke, oke. Oke, terus akhirnya gue suatu saat setelah 5 tahun pacaran itu ada satu momen di mana satu hal besar berhubungan dengan orang tua pasangan gue, di mana hubungan gue sama orang tua pasangan gue itu nggak bagus guys. Yang B, pasangan B ini, mereka kasar, treat gue jelek gitu. Sedangkan gue udah ngomong ke pasangan gue kayak, tolong dong jembatani hubungan kita, tolong dong perbaiki, mediasi segala macam. Tapi pasangan gue nggak ngegubris dan akhirnya gue muak banget. Udah 5 tahun ngerengek dengan hal yang sama dan juga pasangan gue nggak bisa menjembatani. Akhirnya gue meledak dan gue putus dengan pasangan B gitu, putus gitu ya. Tapi pasangan B gue ini bilang kayak, oke, aku akan berubah segala macam. Gue bilang gue nggak mau, Kak. Gue bilang adalah meskipun suatu saat nanti ataupun beberapa waktu di depan kita bakal bersatu lagi, itu adalah Jasmine yang baru dan B yang baru, bukan Jasmine dan B yang sekarang. Karena kita harus bisa sebentar untuk bisa kembali jadi orang yang baru gitu loh ya, untuk membangun hubungan baru. Nah di situ, di ambang-ambang itu, jujur aja nih guys ya, pasangan mantan gue yang A itu kembali lagi ke hidup gue. Dan masalahnya dia adalah A yang baru dan gue adalah Jasmine yang baru.
Dimana gue bukan anak umur 14 tahun yang waktu itu lagi gitu, dan gue sudah banyak mengalami fase-fase pendewasaan, dan dia pun juga, dan akhirnya kayak oh udah nih dia mau serius aja gitu. Sedangkan gue bilang, waduh gak bisa dong, apa namanya, gue baru putus gitu kan. Terus juga ini mantan gue Kuliah. yang B ini juga kuliah, terus juga mantan gue yang B katanya masih mau sama gue gitu kan. Dan lain-lain. Tapi keduanya tuh udah gue pukul mundur gitu loh, Ra. Sebenarnya lo tahu kan maksudnya gimana? Gue udah bilang kayak udah gue nggak mau sama lo berdua lagi, tapi mereka kekeh kokoh gitu loh, yang kayak lalu siapa mau ngalah apa mau nyuruh-nyuruh gue berhenti gitu kan? Ini kan hak gue, bla bla bla. Mereka malah baget-bagetan gitu loh ke gue jadinya. Dan gue juga udah, jadi gue punya koneksi sama mereka ya. Karena selama ini dari gue umur 14 sampai sekarang gue hampir 21 tahun, hidup gue kan selalu sama mereka nih, sama dua cowok ini ya. Gue tuh punya koneksi gitu, Ra, yang kayak gimana ya, ada chemistry-nya gitu loh. Karena mereka berdua tuh sama-sama sahabat gue, sahabat, lover, apalagi gitu loh, kayak udah lengkap gitu. Mereka tuh paket lengkap sebenarnya. Mereka tahu apa isi kepala gue dan segala macem. Jadi kayak gue ngerasa, oh koneksi yang seperti ini nih yang harus ada kalau gue mau punya pasangan dengan lawan jenis gitu ya. Dan gue mau ngasih tahu juga, mantan gue tuh sebenarnya yang pacaran beneran tuh ada berapa? Ada 4. Tapi kan ini 2 ini dulu nih ya, dari tahun pokoknya sampai tahun 2020 mantan gue cuman ada 2 tuh, cowok A sama cowok B ini. Dan gue sama-sama beneran fall in love very deeply lah sama mereka ya. Jadi gue ngerasa, oh koneksi seperti ini tuh pasti muncul kalau gue pacaran. Akhirnya gue memutuskan untuk pacaran sama orang baru. Tapi mereka ini yang A sama B masih pokoknya dipukul mundur, nggak mau, pokoknya mereka bilang ya terserah mau pacaran sama Stay orang at lain that terserah. position aja gitu ya. Iya, tapi pokoknya mereka bilang ya lu mau pacaran sama orang lain terserah Min, tapi ya gue nggak mau mundur gini juga. Kayak akhirnya gue pacaran sama orang lain, dan gue berusaha guys, gue berusaha untuk mencari, menumbuhkan koneksi yang gue punya seperti dengan A dan B ke orang C ini. Gak bisa, Ra. Ternyata nggak seperti itu, Ra. Ternyata cowok ini tidak tulus seperti A dan B. Akhirnya putus, wah ini A sama B seneng banget nih. Putus, mereka kayak oh ya udah berarti tinggal gue lagi kan berdua gini. Gue bilang enggak, masih belum mau, karena gue masih ngerasa kayak karena ada dating apps, karena ada Instagram yang kita bisa kenalan dengan gampang atau dikenal dengan gampang, gue ngerasa gue pasti bisa nemuin orang yang lebih baik dari A dan B, dan gue pasti bisa mendapatkan koneksi sedalam itu dengan orang selain A dan B. Akhirnya gue ketemu dengan D, gue pacaran sama D. And what's the Ini end? baru banget loh. Dan di sini gue ngerasa gue udah ngelakuin semuanya. Gue sudah menginvestasikan waktu, uang, tenaga, pikiran, perasaan ke si D ini. Dan gue berusaha untuk mencintai dia karena gue mencintai dia, bukan karena gue pengen dia menjadi seperti A dan B gitu. Namun What you get? koneksi yang tadi gue cari tuh nggak tercipta, nggak ada. Padahal gue mikir gini, oh harusnya kalau gue pacaran dalam waktu sekian, rentang waktu sekian, terus kalau gue bonding terus sama pacar baru gue ini, gue pasti punya koneksi yang seperti itu, yang gue punya antara dengan A dan B gitu. Gak ada. Dan akhirnya ya kandas juga, karena ya gitu, Ra. Dan akhirnya gue bukannya capek atau apa, tapi gue sadar akhirnya gue kayak, gue mau cari ke ujung dunia manapun, mau pacaran dengan orang baru sebanyak apapun, memang koneksi yang gue dapetin dengan A dan B itu hal yang sangat jarang. Dan gue udah beruntung sebenarnya udah dapet menemukan itu di umur gue yang masih 14. Di saat ini yang gue umur 21. Dan bukan waktu gue umur 60, 65, 70 udah sakit-sakitan. Tapi karena gue terlalu buta untuk ngelihatnya, karena gue mikir ya masih banyak orang yang lebih baik, itu yang membuat gue tetap mencari. Tapi akhirnya gue
di season ini, di season percintaan gue yang ini, gue bilang ke diri gue, Ra, the search is over gitu, Ra. Kayak ya udah tinggal 2 ini, ya udah kayak ini orang bener-bener menunjukkan kegigihannya dan koneksinya. Terus gue juga gak mau gegabah gitu kan. Mereka kenal each other ya, BTW. Dan tahu segala kondisi ini, dan karena itu juga gue udah bilang, udahlah kalian tinggalin gue aja segala macem gitu. Tapi nggak mau, jadi ya sekarang gue stuck di Ya. ini situationship ini. Karena memang pada intinya ketika lo mencari yang lebih baik lagi dari sebelumnya, itu tuh bakalan susah, guys. Kayak, oke, tadi kita ngebahas nih, lo bisa kok dapetin yang lebih baik dari ini. Iya, maksudnya memang bisa. Tapi ketika lo sudah dapet yang baik dan lo mau cari lagi yang lebih baik, menurut gue, ya kalau nggak ada alasan yang memang benar-benar mengharuskan lo untuk cari yang lebih baik, mendingan nggak usah. Buat apa? Karena susah, ya kan, Min? Susah gitu loh. Ini tuh masalahnya tuh kenyamanan. Kenyamanan loh yang harus kita prioritaskan dalam hubungan tuh kenyamanan gitu loh. Dengan adanya hal itu, gue ngelihat emang Jasmine akhirnya memilih buat kayak yang ya udah menjalani apa yang sekarang Allah kasih ke dia aja. Ada aja. Iya, dan nggak mencari-cari lagi karena dia udah ngelihat dan ngerasain sendiri ketika gue cari, ternyata ini mohon maaf cowok-cowoknya malah gitu kayak Gitu ya, Ra. kayak gitu. Tapi ngomong-ngomongin masalah kenyamanan juga nih ya, Nin. Dan masih bahas soal cinta lah. Kalau tadi toxic relationship, sebenarnya kayak orang-orang yang aduh ini sebenarnya agak vulgar sih ya teman-teman untuk gue bahas. Tapi kayak gue pengen tahu juga nih pandangan Jasmine tentang orang-orang yang mereka pacaran nih, berhubungan gitu kan. Saling saling cinta atau saling sayang satu sama lain. Nggak toksik lah, ibarat kata nggak toksik deh, baik-baik aja memang, tapi tiba-tiba si cowoknya ini meminta untuk melakukan hal yang sebenarnya pun nggak boleh dilakukan dan itu tuh akan merugikan mereka sendiri, tapi dengan landasan kan lo cinta sama gue juga cinta sama lo nih, lo mau nggak gitu. Itu menurut lo gimana? Walaupun sebenarnya balik lagi ya teman-teman, kayak kita di sini nggak pengen ngejudge atau pengen ngatur juga nggak, cuma mungkin setelah nonton video ini bisa ada apa ya, kesadaran lah bahwa nggak harus kayak gitu juga sepertinya ya, Min. Walaupun cinta gitu. Coba, Min, menurut lo gimana? Agak Jadi berat ya? gini, Ra, gue pengen ngomong aja sih ini. BTW yang gue takut agak, karena pendengar dari video ini kan nggak tahu cerita lengkapnya ya, Ra, dari yang gue bilang cerita segitiga itu. Gue agak takut dikira kayak, emang elonya aja Min yang sok-sokan gitu-gitu jadi cinta segitiga gini. Gak guys, intinya ke A dan B ini hubungannya ke gue tuh serius. Dan udah ngomong, dua-duanya ngomong ke nyokap gue tuh udah. Dan nyokap gue cuma bilang, udah nih terserah nih anak gitu mau apa. Dan gue ngerasa kayak kalau gue harus pacaran lagi di detik ini gitu, dengan yang nggak ada bedanya juga gue pacaran sama mereka ataupun kayak sekarang tuh nggak ada bedanya, karena kita melakukan seperti apa-apa yang orang lain pacaran lakuin gitu. Tapi gue males untuk di label begini begitu, ntar malah gue yang dibilang pacar gue dua ya, Ra. Aneh, pusing kan saya. Ya jadi Nah, ya makanya tadi gue bilang Justin tuh sebenarnya single, kayak kalau misalnya ada orang yang mau deketin pun it's ya, okay, tapi anak ini ya udah membatasi itu karena dia sadar kondisi dia gitu loh. Tapi dengan kedua orang ini sadar. pun dia nggak ada, maksudnya gimana ya ngomongnya, nggak yang official gitu loh guys. Jadi kayak Nggak mau bilang pacaran gak sih? tapi dia mesamaratakan itu kayak ya sudah ke teman deket aja gitu loh. Dan yang kedua cowoknya pun kan udah apa ya, udah memutuskan untuk tetap stay, berarti mereka juga menerima segala konsekuensi yang nantinya ada di depan, entah Jasmine sama siapa nantinya, kan berarti si dua cowok ini tuh juga udah siap gitu, karena Jasmine kan udah sering ngomong kayak udah tinggalin gua aja ngapain gitu kan, kayak mending cari yang lain aja atau gimana, tapi ya dua orangnya tetap stay, jadi ya sudah seperti itu loh. Tuh intinya. Bukan berarti
pacar gue 2 ya. Ya bukan berarti dia punya pacar 2 Enggak atau dia juga. memanfaatkan 2 Enggak orang ini, juga tidak, gitu. tidak. Dan Enggak. 2 cowok ini Tapi pun udah kayak saling kenal, jadi kayak ya udah sama-sama tahu gitu. Udah saling kayak mengerti. sinetron gitu lah. Kurang lebih ya, Ra. Makanya gue bilang Kayak kan gitu kan? tadi, kalau misalnya ada Kayak sutradara sinetron. bisa dijadiin film. Tapi nunggu nunggu jadi dulu Ya. nih dia jadinya nikah sama siapa baru bisa dijadiin film ya. Nah, itu biar biar ada endingnya. Biar ada Jadi endingnya gue yang mau ngomong jelas. soal batasan-batasan, bukan batasan ya, kayak pergaulan. Sejauh apa sih pergaulan orang-orang pas Iya. pacaran? Ini gue mau kasih closure dulu bahwa dalam berpacaran ya, Ra, pokoknya bukan bukan dalam pernikahan gitu lah ya. Gue kalau berhubungan sama orang tuh tidak sejauh itu. Gue memilih untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Ya kita ngomong aja misalnya kayak sexual activities ya. Itu. Karena gini, kalau kalian memutuskan untuk melakukan aktivitas seksual bersama pacar kalian dalam dasar suka dan hanya melakukan itu karena ingin melakukan aktivitas seksual sama-sama nih dua-duanya. Ya udah, silahkan. Tapi yang suka salah nih, Ra, yang suka berujung jadi abuse, ini apa? Ceweknya, cowoknya pengen aktivitas seksual, ceweknya pengen aktivitas seksual, tapi ceweknya berharap dengan dia memberikan aktivitas seksual ke cowoknya, dia berharap bahwa cowoknya bakal sayang sama dia. Ya nggak sih, yang lo ngeliat sekarang kayak gitu nggak sih? Terus Ah, kayak banyak yang ngerasa juga dengan ceweknya agree untuk have sex dengan pacarnya ini, ceweknya ngerasa ya udah kalau gitu lo nggak bisa ninggalin gue lagi. iya. Ya nggak. Dan kalau misalkan gue udah have sex sama lo, lo harusnya sayang sama gue juga. Itu kan banyak yang kayak gitu. Nah ini loh Ibarat yang gue mau kata, bilang adalah ibarat apa? kata kayak si cewek ini ngerasa gue udah ngasih semuanya lo, harusnya ya lo bertahan sama Ya gue sampai akhir gitu kan. makanya gue mau bilang adalah aktivitas seksual itu bukan alat tukar. Aktivitas seksual itu tidak bisa menggantikan uang. Aktivitas seksual itu bukan alat lu untuk bertransaksi, teman-teman. Jadi kayak jangan berharap kalau lo udah melakukan seks dengan pacar lo, dia bakal sayang sama lo. Jangan berharap karena lo udah melakukan seks dengan cowok lo gitu atau cewek lo, dia nggak bakal ninggalin lo. Kan sering nggak sih, Ra, denger kayak gini di Twitter atau di mana lah kayak gini. Lo udah padahal udah having sex sama gue, tapi ternyata lo tetap ninggalin gue. Jadi ya gue mikir dong kayak gini. Lah itu kan lo lakuin dengan kesadaran berdua. Berarti ekspektasi lo dalam melakukan aktivitas tersebut tuh beda. Motifnya beda. Kalau motif cewek cowoknya cuman emang pengen melakukan aktivitas itu, tapi ceweknya motifnya adalah pengen disayang karena udah nurut. Ya ini yang bikin jadi apa ya? Berada di satu loop, satu lingkaran yang kejadian terus gitu loh, yang berulang-ulang terus. Ini sering banget gue ngeliat di teman-teman gue sih, banyak banget gitu. Menurut lo gimana, Ra? Banyak juga kan ya? Banyak-banyak. Sebenarnya sebenarnya ini tuh sensitif ya teman-teman kalau ngebahas masalah ini, tapi menurut gue nggak apa-apa untuk apa ya kita di sini tuh ngasih pandangan kita gitu loh. Dan menurut gue mungkin pasti bukan mungkin sih pasti ada yang setuju dan tidak setuju dengan pendapat gue atau Hmm. Jasmine gitu. Tapi kalau gue pribadi sebenarnya gini, menurut gue semua agama tuh mengajarkan untuk kita menjaga kehormatan kita, ya kan? Nggak hanya Islam loh, menurut gue semuanya itu berusaha mengajarkan kepada umatnya untuk jaga diri gitu. Laki-laki harusnya seperti apa, perempuan harusnya seperti apa gitu kan. Jadi kalau misalnya di sini ada yang bilang, iyalah lo karena pakai jilbab kan, makanya lo kayak alim atau gimana? Enggak. Tanya Gue Islam, Jasmine. guys. Tanya Takut gue Jasmine. kalau ada yang mikir gue bukan Islam. Tanya Jasmine. Gue tuh sering, apa ya, gue tuh sering kayak yang bertindak ya sebagaimana anak seumuran gue juga kok gitu. Tapi ya kita tetap dengan batasan-batasan kita ya nggak sih Min gitu. Kalau gue melihatnya, kalau gue pribadi memang orang yang berprinsip untuk tidak berpacaran.
Tapi gue ada, maksudnya kalau misalnya deket sama orang ya ada gitu. Cuma nggak usah senyum-senyum, Jasmine. Nggak usah Eh, senyum-senyum Anda. iya 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 iya, baik Terus baik abis baik. itu ya kalau deket dibilang deket mah pasti pernah nggak sih? Untuk gue sendiri, kenapa gue nggak mau pacaran? Karena gue merasa gue perlu menjaga diri gue gitu loh. Tapi bukan berarti gue nggak masih gimana ya? Bukan bukan berarti kayak pacaran itu tuh bener-bener bakal ngerusak lo, enggak kayak gitu. Cuma maksudnya ya kan gue punya pemikiran gue sendiri ya guys, maksudnya kayak gue ngerasa mungkin gue nggak bisa menjaga diri gue ketika gue pacaran atau gimana, gue nggak tahu gitu loh, karena susah banget loh sebenarnya jadi perempuan untuk menjaga diri, ya nggak sih Min? Kayak kadang kita udah berpakaian sangat tertutup atau mungkin kita baik-baik aja, kita nggak yang ngegoda atau gimana ya, ada aja gitu loh oknum-oknum yang dengan sengaja bukan menjatuhkan Iya. harga diri lah, yang melakukan hal-hal yang buat kita jadi kayak ih kan gue nggak apa ya berusaha untuk menggoda kok dia kayak gitu sih gitu. Seumuran-umuran kita tuh pasti sama Ada cerita-cerita kayak aja. gitu tuh udah nggak asing guys gitu loh. Ada sebenarnya balik ke orangnya masing-masing, balik lagi ke mereka masing-masing ketika mereka merasa kayak ya udah sih ini kan cara kita berpacaran, cara kita berhubungan satu sama lain gitu dengan pasangan kita, jadi bebas dong kita mau Hmm. ngapain aja. Iya, bebas, boleh banget, terserah kalian. Gue nggak akan bawa-bawa agama di sini, tapi rasanya sangat disayangkan banget gitu. Maksudnya kalau itu Bisa nggak kayak gitu soalnya. ya itu Oh. bukan suami gitu kan, belum jadi suami, Hmm. masih jadi pacar, nggak tahu ke depannya tuh seperti apa gitu loh. Jadi kayak sangat disayangkan banget kalau memutuskan untuk nggak apa-apa kok gitu. Kayak Hmm. pacaran tuh nggak harus selalu tentang itu kok, kan bisa aja saling memberi Betul. dukungan. Ya apa namanya, mungkin kalau misalnya ngerasa kayak gue tuh ada tuh yang suka ngomong kayak gini Min, gue tuh soalnya kalau pacaran tuh ini apa namanya lebih suka interaksinya, apa sih namanya tuh Physical eh, touch. apa, Physical touch, love nah iya language-nya kayak gitu. gitu dibanding Loh, gue begitu, Ra. dibanding omongan gitu. Nah iya, iya. Gue Cuma kan begitu maksud kok, gue kan ya untuk kan? apa, untuk apa ya? Yang physical touch-nya itu kan nggak harus melewati batas juga kan gitu. Iya. Kayak ya 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 gimana ya? Gue nggak membenarkan juga gimana ya ngomongnya. Ya kalau di gue nggak membenarkan orang yang pelukan dan pegangan tangan yang bukan muhrim pastinya, tapi ya untuk di Jasmine dia ngerasa kayak itu ya masih wajar. Yang nggak wajar itu ketika memang sudah melakukan hal yang itu seharusnya dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga gitu loh. Jadi sangat disayangkan banget, kayak maksudnya kalau benefitnya hanya hanya rasa apa ya? Hanya rasa em, rasa seneng sesaat tuh buat apa gitu loh maksudnya guys. Jadi ya yang wajar-wajar aja, yang benar-benar aja. Kalaupun memang si pasangan kalian bilangnya, oh berarti kalau kamu nggak mau kayak gitu, kamu nggak cinta ya sama aku. Ya Nah, kan cinta itu tuh nggak, putusin aja. iya cinta kan nggak kayak gitu. Kan maksudnya beda, kondisinya kan nggak bisa untuk seperti itu gitu loh. Dan itu yang harus dijelaskan juga. Jatuhnya kalau kayak gitu masuk ke toxic nggak Min? Atau beda lagi menurut Toxic, karena ya? manipulatif kan? Hmm, Manipulatif kan? gitu. Jadi gue juga ngerasanya hal-hal yang seperti itu harus dihindari sih guys gitu loh. Tapi ya sebenarnya semuanya balik lagi ke mereka sih. Ya buat teman-teman yang di sini yang mungkin masih single atau mungkin lagi di posisi yang mencari-cari mungkin ya Min, lagi cari-cari nih Ya, bisa. pasangan, pengen nyari pacar gitu, ya mungkin bisa dijadiin pelajaran kayak oke okay, gue pacaran tapi gue juga tahu batasan yang seharusnya apa gitu. Karena apa namanya, ini gue agak sedikit mengangkat ceritanya Gracia Gracia Poli ya, yang itu yang pemain bulu tangkis yang dapat medali emas itu loh. Oh iya, Nah, kenapa tuh? itu gue sempet nonton di TikTok. Jadi
ada mereka tuh diinterview si beliau ini sama suaminya. Terus pokoknya si hostnya ini tuh nanya kayak emang bener ya kalian tuh first kiss-nya after married gitu loh. Oh, hebat banget itu. Terus lu tahu cowoknya jawab apa, suaminya jawab apa? Iya bener. Menurut si cowoknya, ketika cowok, ya itu pandangan dia ya, menurut dia ya, sayang sama pasangannya gitu, cinta sama pasangannya, harusnya dan sudah menjadi kewajibannya untuk si cowok ini menjaga, bukan Bukan merusak merusak. gitu. Itu yang menurut gue jadi satu hal yang kayak yang gue bilang juga bukan cuma Islam doang kok, semua agama tuh ngajarin Emang kayak tuh. gitu loh teman-teman, bukan cuma Islam doang gitu. Dan kita bisa lihat buktinya dari yang tadi gue ceritain itu kan, bener-bener em, si suaminya Gracia Poli ini tuh bilang kayak ya dia tuh ngerasa kayak ada tanggung jawab di diri dia, gue harus menjaga cewek ini gitu loh. Ada saatnya kalau memang gue ditakdirkan berjodoh sama dia ya gue akan bisa ngelakuin apapun sama dia gitu loh, tapi nanti bukan sekarang gitu. Nah itu yang maksud gue And it's kayak okay. bisa loh dijadiin pelajaran karena kan ya tadi yang kita bilang cinta kan nggak harus lu ngelakuin sesuatu yang belum seharusnya lo lakuin saat lo masih Ya. pacaran gitu. Akan ada waktunya kalau memang berjodoh gitu sih kalau menurut gue nih. Untuk umur-umur kita ini menurut gue juga seharusnya sudah bisa tahulah mana hubungan yang sehat dan mana hubungan yang tidak sehat. Iya, Jadi tahu kapan harus betul. berhenti dan kapan harus bertahan untuk memperjuangkan ketika memang dua-duanya mau saling berjuang gitu ya Min ya. Kalau misalnya Dua-duanya nih ya. perlu digarisbawahi Jangan ya satu doang. dua-duanya gitu. Ketika yang berjuang hanya sendiri aja atau satu pihak aja rasanya ya mending disudahi saja gitu loh. Disudahi saja. Tapi ya semua memang balik lagi ke kalian, ke orang yang menjalankan gitu. Oh, gila gue gak deg-degan sebenarnya bahas ini, bahas bagian ini karena sensitif. Tapi bener ya, Ra. Berarti kan intinya adalah kalau lu cinta sama seseorang ataupun sesuatu hal, lo pasti pengen orang itu mendapatkan hal-hal yang baik, Yes. sukses, bahagia, sehat, tenang, aman, nyaman. Tapi kalau lo bilang, ayo dong, kamu harus nurutin aku untuk berhubungan seksual gitu, untuk membuktikan kamu sayang sama aku. Jangan perempuannya nggak mau, ataupun sedangkan laki-lakinya nggak mau, nggak nyaman dan merasa ketakutan. Itu bukan karena sayang, itu karena ya udah memanipulasi aja dan akhirnya Nafsu lo jatuhnya. emotionally abuse mengemotionally abuse orang-orang itu kan akhirnya. That's not love kan, Kak? Yes. Aku setuju sama kamu. Dan apa ya? Iya. em, nggak apa-apa banget sih kalau misalnya di sini teman-teman ada yang nggak setuju sama pandangan kita, nggak apa-apa juga untuk kalian ya share kenapa kalian nggak setujunya, opini kalian tuh apa gitu loh. Terus apa aja tadi gue mau ngomong? Oh iya, kalau misalnya tadi kita udah bicara tentang apa itu cinta, terus juga Jasmine ngebahas dan memberikan pandangan dia tentang toxic relationship dan sejenisnya. Sekarang gue mau tanya juga nih Min. Oke. Kalau menurut gue gini, Ra. Kita gampang ya untuk bersikap baik kepada orang lain. Gampang nggak menurut lo? Mudah. Ah, Tapi ada hal yang paling susah. Itu menurut gue adalah bersikap baik dan mencintai diri lo sendiri. Menurut gue itu. Jadi gini guys, gampang kan kita buat ngasih bunga ke orang lain, ngasih makanan, GoFood ke orang lain. Tapi di saat buat diri kita nih, kita butuh istirahat, kita butuh kayak refreshing, atau kita butuh take a break gitu dari hektiknya dunia ini. Kita malah mengkritik diri kita sendiri kayak, gimana sih lo Min, bego banget deh Min, kayak gitu aja nggak bisa sih Min. Kenapa sih Min, lo tuh nggak seproduktif temen-temen lo, kenapa sih Min, lo bisa kali di-push lagi, gitu loh. Inner voice di dalam otak gue yang kasar gitu ke diri gue sendiri. Dan gue ngerasa gini, Ra, kalau bukan kita yang sayang sama diri kita, terus siapa lagi? Kalau lo memperlakukan diri lo dengan buruk, itu menjadikan standar cinta lo tuh juga rendah. Gini, misalkan ya, gue kasih contoh. Misalkan hubungan gue dengan diri gue sendiri tuh buruk. Kayak gue nggak suka sama diri gue.
gue benci sama diri gue selalu mengkritik diri gue dan gue nggak pernah menghargai diri gue sendiri ya. Nanti orang lain tuh akan memperlakukan gue seperti itu juga, tidak menghargai gue, tidak mencintai gue, dan tidak mengapresiasi gue gitu loh. Karena apa yang kita lakuin ke diri kita itu tercermin ke orang lain. Dan di saat gue memulai untuk taking care of myself, di saat gue mulai untuk menghargai diri gue, menyadari bahwa gue ini berharga, terus juga memberikan apapun yang gue butuhkan untuk menjadi orang yang lebih baik gitu kan, dalam segi apa, misalkan istirahat, terus juga perhatian kepada diri gue sendiri. Orang lain tuh mulai untuk memperlakukan gue lebih baik karena gue memperlakukan diri gue dengan baik, karena gue menganggap diri gue berharga. Dan dengan cara itu akan tercermin gitu loh ke orang lain bahwa gue berharga, bahwa gue ini terhormat, dan orang lain akan menghormati gue sejauh gue menghormati diri gue sendiri. Itu yang banyak menurut gue kadang kurang kita sadarin, apalagi di era sosial media gini ya. Jadi menurut gue titik baliknya tuh di situ, di saat gue sadar bahwa gue sangat jahat dengan diri gue sehingga orang lain tuh banyak yang jahatin gue juga, dan di situ gue berubah. Terus kalau misalkan titik balik apa yang membuat gue ngerasa oh cinta tuh seperti ini ya, itu kayaknya pas gue lagi depresi deh. Di saat pas gue lagi depresi, di mana gue udah nggak ngerasa apa-apa ya, gue bener-bener mati rasa di episode depresi itu tuh gue udah mati rasa. Tapi akhirnya somehow gue merasakan cinta itu adalah keinginan gue supaya setiap manusia di dunia ini, termasuk orang-orang yang nyakitin gue, termasuk bokap gue dan antek-anteknya, untuk tetap merasa bahagia, untuk tetap merasa aman, nyaman, senang, dan sejahtera. Menurut gue itu adalah cinta. Kenapa? Karena gue ingin yang terbaik untuk segala makhluk, ingin yang terbaik untuk dunia ini. Meskipun beberapa orang menyakiti gue gitu. Menurut gue itu sih momen dimana gue realize bahwa cinta tuh bukan cuma ke pasangan doang, tapi ke makhluk-makhluk Allah yang lainnya gitu. Ini biar agak agamis gitu loh gue menyebut Tuhan. Tapi enggak, ini serius, ini serius, Bisa ini bukan serius. orang Islam ya? ini serius, ini beneran apa yang gue rasa sih. Karena gue ngerasa di dunia ini juga kita nggak terlepas dari dosa. Gue ngerasa masa lalu gue juga banyak yang buruk, tapi ternyata Allah masih kasih gue hidup yang enak, hidup yang nyaman. Dan yang paling penting adalah Allah masih ngasih gue umur untuk memperbaiki lagi. Ngasih gue umur untuk memberikan dampak yang lebih baik. Itu cinta dia gitu loh ke gue. Dan gue ngerasa gue mencintai Allah kembali dengan ya seperti ini, berkontribusi baik kepada dunia ini gitu. Dengan menyayangi atau menyebarkan cinta kepada orang lain ataupun kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Gitu. Wih, gila sih. Mantap. Agamis banget. Aduh. Tapi gue setuju banget sih sama Oman Jasmine, kayak Allah masih kasih Jasmine kesempatan untuk ini loh hambaku, ini loh cinta yang sebenarnya tuh seperti ini loh yang harusnya kamu kasih ke orang dan kamu dapetin dari orang ini loh gitu. Sabar ya gitu, prosesnya memang panjang tapi nanti bakal indah kalau waktunya gitu, di waktu yang memang tepat gitu. Dan yang bikin gue sadar itu sebenarnya tuh pasti kita semua sadar, cuma kadang namanya manusia ya tempatnya hilaf ya, kayak seburuk-buruknya manusia, sebanyaknya dosa yang sudah kita lakukan gitu ya, Allah tuh masih loh kasih buka pintu maaf yang sebesar itu buat manusia-manusianya, dan masih kasih nikmat yang banyak banget buat manusianya, walaupun kita tuh kadang ngerasa nggak sih kayak nggak sadar kayak udah banyak ngelakuin kesalahan, dan ke Allah itu ketika memang lagi butuh aja kadang, ya nggak sih? Kayak bener-bener yang doa-doa sampai nangis tuh karena memang lagi yang bener-bener susah banget. Tapi kadang kita ketika lagi seneng, kita tuh lupa loh untuk kayak yang, ya Allah ini tuh berterima kasih. Ini tuh semua itu karena Allah gitu, berkat Allah gitu loh. Kok malah dilupakan gitu. Kadang apa ya, cinta kepada gue nyebutnya Tuhan apa Allah ya, cinta kepada ya Allah lah gitu ya, itu juga
suatu hal yang sebenarnya susah untuk kita bilang, aku udah cinta gitu. Ya nggak sih? Aku udah cinta Yes. atau aku udah cinta tapi bentuk bentuk perlakuannya masih gini-gini aja. Cuma nggak bisa disamain Hmm. lah. Cinta ke Tuhan sama cinta ke manusia tuh beda, teman-teman kan? Pasti beda lah. Maksudnya nggak bisa kita samain. Cuma apa ya? Ketika kita mau berusaha untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, itu tuh adalah bukti kita mau juga berusaha untuk benar-benar cinta tulus gitu ke apa Memperbaiki namanya? diri karena kan. Iya, ya kayak gitu. Maksudnya membalas 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 cintanya Allah buat kita gitu loh, yang segede itu. Iya. Kayak apa yang harus kita lakukan ya dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan gitu loh. Walaupun Dan menjauhi larangannya. dan menjauhi larangan-larangannya gitu kan. Jadi kalau misalnya ngerasa kayak gimana sih kalian berdua bahas-bahas Allah tapi pacaran aja kalian masih mengizinkan orang pacaran. Loh, enggak kayak gitu Bukan juga. Maksudnya gini, mengizinkan. kan tadi gue bilang prinsip gue nggak pacaran. Dan ya mungkin di sini teman-teman kan nggak hanya orang-orang yang tahu gue aja dong, pasti yang nonton pasti ada orang-orang dari luar yang maksudnya nggak kenal kita berdua gitu dan tiba-tiba nonton ini misalnya. Kayak gue orang yang prinsipnya nggak pacaran dan kalaupun gue deket sama orang itu gue sangat-sangat membatasi sekali. Jasmine tahu betul itu gimana gue membatasinya gitu loh. Dan Jasmine pun oke, dia memilih untuk pacaran gitu. Tapi gue pun tahu betul gimana cara dia em, apa ya menjalin Membatasi. hubungan itu gitu loh. Walaupun gimana ya, walaupun mungkin misalnya ya masih pegangan tangan atau yang lainnya, cuma kan Aduh. itu sudah menjadi haknya Jasmine gitu loh. Pilihannya Ya, dia oke. untuk kayak gitu. Terlepas dari kita mau bicara agama atau apapun itu, ya itu sudah menjadi haknya dia gitu loh. Karena kalau kalau kita ngomongin agama, ya udah tahu kan jawabannya apa dan Jasmine pun tahu kok jawabannya apa. Dan ketika dia masih ada di kondisi itu kan berarti memang dia yang memilih untuk masih di situ Di gitu kondisi ini. loh. Jadi di sini kita belajar apa aja ya tadi Min? Kita belajar banyak sih. Kita jadi belajar Toxic bahwa relationship sih. iya, bahwa masa lalu seseorang itu juga bisa sangat berpengaruh ke masa dia sekarang ini gitu loh. Pembentukan kepribadiannya dia dan lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh banget dalam masa pemulihan seseorang atau mungkin Iya. masa-masa orang itu pengen berubah gitu loh. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman ada yang punya kerabat atau mungkin teman dekat yang mereka mulai salah jalan atau udah terjebak di lingkaran percintaan yang mungkin apa ya kurang Atau sehat, pertemanan ya, Ra. Atau ya pertemanan ya. pertemanan juga bisa banget. Itu jangan ditinggalin gitu loh. Justru kalian tuh Dirangkul. ya harus ngerangkul mereka. Nggak apa-apa untuk kalian kesel gitu misalnya ya, udah gondok banget ini orang udah dikasih tahu masih aja gitu nggak apa-apa banget. Kayak maksudnya ya namanya manusia ya nggak sih Min, kayak ya capek juga lah nasehatin misalnya gitu ngasih tahu gitu. Tapi bukan berarti kalian harus pergi gitu loh. Karena orang-orang yang Iya, seperti itu benar. tuh butuh kehadiran kalian di situ, butuh butuh kalian di situ untuk terus ngingetin mereka gitu sampai akhirnya ada di titik mereka akan sadar kalau misalnya oke, okay, apa yang teman gue bilangin tuh benar gitu. Ini tuh bukan cinta yang seharusnya gue dapetin dan gue rasain. Karena ini tuh cuma nyakitin gue aja, cuma bikin gue capek aja, dan gak membawa kebahagiaan juga kenyamanan buat gue gitu. Ya, paling itu sih menurut gue intinya jangan tinggalin orang-orang yang kalian sayang sama mereka gitu. Kalian pengen mereka dapetin yang terbaik, jangan ditinggalin, tetap ada di situ sampai ya sampai mereka sadar beneran deh pokoknya. Kalau misalnya juga ada teman kalian yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam berhubungan dan itu menyebabkan apa ya kerugian untuk mereka sendiri sebetulnya nggak buat kalian gitu, jangan juga yang di judge gitu loh guys, kayak Iya, maksudnya benar. apa ya
sampaikanlah kalimat-kalimat yang baik gitu loh. Emang kalian bakal rugi kalau misalnya kalian nyampein kalimat-kalimat positif ke mereka, kan enggak gitu loh. Tapi nyampein kalimat-kalimat positifnya juga jangan seakan-akan kalian mendukung perbuatan mereka. Kadang nih Ya, disalahartikan juga kayak oke deh gue tetap gue nggak ngejudge mereka, tapi perilaku kalian atau bahasa yang kalian gunakan itu ditangkap sama merekanya tuh, oh berarti teman gue ngedukung gue untuk berbuat yang seperti ini. Nah itu harus hati-hati juga, jangan sampai kayak gitu. Jadi tetap kaliannya jangan aduh, jangan ngejudge mereka, tapi apa ya ini namanya, kayak jangan dituntun jangan aja sampai gitu loh, gitu, jangan sampai bikin mereka salah dituntun. paham juga gitu loh. Kalau kalian mendukung mereka untuk berbuat hal-hal yang nggak boleh mereka lakukan gitu loh. Intinya kayak gitu sih, kayak yang Jasmine juga tadi bilang, ketika pengen dihargai oleh orang lain, dihormati oleh orang lain, dicintai oleh orang lain, maka lakuin itu ke diri kalian sendiri dulu gitu loh. Dan kalian juga bisa Betul. ngelakuin itu ke orang lain ketika kalian juga sudah betul-betul melakukan itu ke diri kalian. Karena akan Karena menjadi masa mau pakai topeng terus sih, ya nggak sih, Ra? betul itu. Udah Capek kan? capek pakai topeng terus guys gitu. Kayak maksudnya jalanin hidup yang kalian rasa memang itu pilihan kalian. Jangan lakuin hal-hal yang orang lain suruh ke kalian gitu loh. Kalau misalnya memang kalian nggak suka gitu. Di beberapa kondisi Betul. ya gitu. Kadang-kadang nih kalau kita ngomong tuh ya Min suka suka yang diambil tuh bagian itunya aja. Jadi nanti kesananya diomongin, nih Iya, berarti iya. orang tua gue nyuruh gue masuk jurusan ini, atau misalnya orang tua gue nyuruh gue kerja di sini, gue nggak boleh, gue nggak wajib untuk ngikutin karena gue nggak suka. Nah nanti disalahartikan lagi kayak gitu. Gue harap sih nggak Beda kayak gitu lagi, ya beda guys, lagi. karena aduh beda kalau udah begitu tuh, beda kondisinya gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada, seperti itulah pokoknya. Udah sih Oh. kalau dari gue kayak gitu. Dan kalau ngebahas cinta, gue juga tadi udah jawab, menurut gue cinta universal sama kayak yang tadi Jasmine bilang. Dan kalau untuk gue pribadi, momen apa yang bikin gue ngerasa kalau cinta itu tuh bener-bener ada adalah ketika gue gue yang dulu, Lara kecil gitu ya, tidak pernah atau jarang banget menghabiskan waktu kecilnya bersama ayahnya. Jadi ayah gue itu sibuk untuk cari duit, karena memang dulu keluarga gue ya susah, bener-bener dari nol banget gitu loh. Jadi kayak gue dulu pernah kebanjiran, Min, gue pernah cerita gak sih? Gue tuh dulu pernah kebanjiran, kayak gue Udah, sampai harus, udah. pernah ya? Sampai gue tuh harus numpang ke tetangga gitu. Karena waktu itu masih kecil banget, kayaknya gue bisa kelelep kalau kena banjir mulu kan. Jadinya gue sampai dititipin ke Ke tetangga. bawah arus Sungai Citarum. Jadi kayak kayak gue sadar akan cinta itu sebenarnya bukan dari lawan jenis, ya dari lingkungan kecil gue dulu, dari lingkungan keluarga gue gitu loh. Ketika gue ngerasa kayak, oh ternyata ayah tuh, aduh nanti nangis. Oh ternyata ayah tuh, gue sempet dulu mikir ayah gue nggak sayang sama gue karena tiap gue bagi rapot, ya gue bukannya Nggak ada gimana ya? ya, kan kadang juara dipanggil kan ke depan. Ah, ah. Lu sedih gak sih kayak orang-orang ditemenin nyokap bokapnya, gue sama nyokap Oh, doang. nyokapnya doang. Terus kayak gue tiap lomba terus kayak gue tiap lomba kayak yang nemenin gue maju itu nyokap gitu-gitu. Jadi kayak Mm-mm. dulu tuh gue sempat mikir kayak, ya bokap Saking sibuknya bokap lo gitu kan dulu. bokap gue nggak pernah sayang sama gue gitu. Tapi ya itu tadi, sama kayak Jasmine, ketika dia melewati masa-masanya itu dan gue juga melewati masa-masanya gue, ya dengan kondisi kita yang berbeda-beda pastinya Min ya, kondisi lo seperti itu, kondisi gue seperti ini, gue belajar dan gue mulai mengerti ternyata jadi bokap gue juga nggak gampang loh. Dia pengen Iya. ngasih cinta untuk anaknya dengan cara yang seperti ini, tapi anaknya menganggap aku tuh nggak butuh cinta yang kayak gini gitu. Aku tuh butuhnya Iya. ayah tuh Quality ada, time iya ayah tuh sama ada di ayah. dekat aku gitu loh. Tapi dari si ayahnya ngerasa Mm-mm. kayak, saking ayah cinta sama kamu, ayah tuh nggak mau kamu tuh kesusahan gitu loh. Ayah tuh maunya kamu Ini tuh kan buat kamu juga gitu kan gitu. istilahnya. Dan
kayak Jasmine, menurut gue, wah itu gimana ya, proses dia sampai Broken home. ke sekarang ini tuh ke sekarang ini tuh nggak gampang banget, dan cintanya dia buat papanya itu tuh gimana ya, Tetap ada. dia sering ngomong sama gue benci banget sama papa gue ini segala macam, tapi gue tahu di dalam hati kecilnya dia, bahkan dia sendiri tadi bilang dia cinta banget sama papanya gitu loh. Jadi kayak yang cinta tuh kadang nggak bisa didefinisikan secara apa ya, secara lugas banget kayak apa gitu, kayak Gak bisa susah, dimasukin KBBI sih harusnya ya. susah gitu. Karena cinta tuh universal. Benar-benar benar banget gitu. Dan kalian tidak bisa menjudge orang untuk em, disamakan kondisinya seperti kalian gitu loh. Karena setiap kita tuh dikasih cerita kehidupannya beda-beda dan cara menjalaninya juga Betul. beda-beda. Sebagai sebagai makhluk sosial sudah seharusnya kita saling mendukung, memberikan apa ya? Kontribusi. Kontribusi. Kayak ini ya, kayak lagi mau pilkada ya, Bun. Makanya gue juga bingung Pokoknya, kata-katanya. pokoknya intinya baik-baik aja lah kita jadi manusia. Jangan suka, Betul. jangan suka menghujat Iya, benar. netizen Indonesia. Ya, baik-baiklah. Gitu. Oke, Amin. Jasmine ada closing statement nggak untuk tema topik kita hari ini? Dari Ada sih. cinta itu sendiri, terus toxic relationship, Oke. atau mungkin yang lainnya, boleh banget disampaikan ke teman-teman semuanya. Oke, mungkin closing statement gue tuh cuman kesimpulan aja sih, Ra. Kesimpulannya adalah cinta itu akan mendorong lu untuk melakukan hal-hal positif di dunia ini. Cinta tuh bakal mendorong lu untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Cinta tuh istilahnya menghasilkan hal-hal positif. Bukan cuma di tespek ya, Ra. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih gue ngomongnya gini lagi? Bunda, Aduh. Bunda ini 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 maksudnya ini realistis ya guys. Ini ngomongnya realistis. Cinta tuh menghasilkan hal-hal baik, hal-hal positif gitu. Tapi dikebalikannya, hal-hal yang disebut cinta tapi padahal bukan, itu menghasilkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif. Hal-hal seperti insecurity, terus juga hal-hal seperti rasa ketakutan, ketidaknyamanan, terus juga kegelisahan, itu tuh bukan dari cinta gitu. Dan yang mau gue tekenin lagi adalah kalian harus mulai untuk mengapresiasi diri kalian sendiri dan sadar bahwa kalian tuh berhak mendapatkan hal-hal yang baik. Kalian itu deserve the best sebenarnya. Dan kalian itu layak untuk disayangi. betul. Baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Dan gue harap dengan itu kita semua bisa menjadi orang-orang yang selama hidup ini menemukan pasangan-pasangan yang baik juga. Amin, Yang sama-sama ya sayang Allah. dan menghargai kita juga gitu. Amin ya rabbal alamin. Gitu, Ra. Jadi, Itu closing statement-nya. oke. Jadi intinya kita semua di dunia ini berhak untuk mencintai dan berhak juga untuk dicintai dengan baik. Ya, teman-teman semuanya Betul. yang merasa masih ada di hubungan yang kurang sehat, mungkin bisa coba apa ya namanya, diperbaiki kalau masih bisa diperbaiki, tapi kalau misalnya sudah tidak, mungkin bisa untuk pelan-pelan dilepaskan gitu. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dan untuk teman-teman semuanya di sini yang mungkin belum pernah punya apa ya? Punya someone special gitu, dan nantinya akan punya someone special, mungkin bisa diterapkan hal-hal yang seharusnya diterapkan dan membatasi yang seharusnya dibatasi itu apa aja. Udah sih, itu Udah aja. diatur lah ya intinya. Betul sekali. Pokoknya jangan sampai kebawa arus yang negatif, guys. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah nontonin sampai akhir. Apa sih namanya ini, Random Talk with Lara pada hari ini bersama Jasmine, yang menurut gue kita bisa banyak dapat
insight ya dan juga manfaat dari obrolan hari ini dan bisa menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Udah sih itu aja dari gue dan juga Jasmine. Jasmine juga tadi udah ngasih closing statement. Dan jangan lupa untuk teman-teman kalau misal teman-teman mau sampaikan pendapat kalian tentang cinta atau toxic relationship atau ya yang berhubungan dengan topik ini yang tadi kita obrolin, boleh banget langsung di kolom komentar. Dan kalau misalnya dirasa itu rada sensitif, bisa tolong disampaikan dengan bahasa yang baik-baik juga gitu loh. Gue dan Jasmine pun pribadi minta maaf kalau misalnya selama ngobrol tadi kita juga ada salah kata Hal-hal gitu. sensitif. Dan hal-hal sensitif dan ada hal-hal sensitif yang kita bahas gitu. Dan semoga berkenan untuk menonton terus video-video selanjutnya karena abis ini akan ada masih ngebahas tentang cinta tapi di sisi lain gitu ya kan kalau ini udah sisi di pasangan nanti akan ada sisi-sisi selanjutnya yaitu di episode 1 part 2. Terima kasih banyak juga buat Jasmine yang udah meluangkan waktunya buat gue ajakin ngobrol-ngobrol di sini. Udah berbagi berbagi pengalaman juga sih dan cerita-cerita lainnya ke teman-teman juga. Oke deh kalau gitu sampai jumpa di next video ya teman-teman. Terima kasih banyak. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.